Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, acara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti-nanti, Mau'izatul Hasanah, yang akan disampaikan oleh Dewan Majelis Kiai, dan yang akan menyampaikan pertama kalinya adalah beliau Ustadz Abdurrahim Ba'asyir selaku Ketua Dewan Majelis Kiai. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Yang kami hormati para asatid Ma'had Salman Al-Farisi rahimakumullah, dan Ustadz Hendi Kurniawan, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, kemudian juga para wali-wali dan para santri yang kami cintai. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita, mengumpulkan kita di majelis ini. Memang hari ini agak beda dari yang biasanya. Kalau biasanya di Ahad pertama, tapi kali ini dipindahkan ke hari ini, yaitu hari di mana bersamaan dengan kembalinya para santri-santri kita dari liburan selama di rumah. Nah, semoga anak-anak semua bisa menikmati liburannya, ya, bisa menikmati liburannya selama di rumah, dan orang tua juga bisa membersamai anak-anak kemarin ketika di liburan di rumah. Memang liburan atau jadwal liburan di ma'had kita ini berbeda dari ma'had-ma'had yang lain, kecuali ma'had-ma'had yang sama-sama membangun kalender pendidikannya menggunakan hitungan hijriyah. Itu bisa bersamaan, kalau toh pun berbeda mungkin hanya berbeda hari-harinya saja. Tapi kalau ma'had-ma'had atau pesantren-pesantren yang membangun kalender hijriyahnya menggunakan perhitungan Masehi ataupun penghitungan yang saat ini digunakan oleh kalender pendidikan nasional, yang mungkin akan berbeda agak jauh, ya. Anak-anak hari ini belum liburan mereka, gitu ya. Tetapi kita yang liburan, sehingga kadang-kadang memunculkan pertanyaan, kok ini sudah liburan, gitu? Kok ini liburan? Kok ini bukan waktunya liburan, gitu? Karena memang sedikit sekarang ini ma'had-ma'had atau pesantren-pesantren yang menggunakan kalender hijriyah sebagai basis bagi membangun kalender pendidikannya, ya. Tapi kita insya Allah akan tetap yang menggunakan kalender hijriyah sebagai basis perhitungan kalender pendidikan kita. Kenapa? Ya, ini bagian dari mengamalkan turas ataupun peninggalan daripada dinul Islam, dan bagian daripada kalender yang memang seharusnya digunakan oleh umat Islam. Kalau bukan kita yang meramaikan kalender ini, terus siapa lagi? Kalau bukan kita yang menggunakan kalender ini, siapa lagi? Umat Islam kalau nggak mau menggunakan kalender hijriyah, terus siapa lagi, gitu kan? Padahal ini adalah kalender yang bulan-bulannya itu, hitungan-hitungannya itu akan membawa kita kepada banyak motivasi untuk beramal soleh kalau kita menggunakan kalender hijriyah itu. Ya, di setiap bulannya nanti ada tanggalan-tanggalan kita, ada puasa-puasa sunnahnya, gitu kan. Kemudian ada bulan-bulan tertentu yang memiliki keutamaan, ya, ada Asyurul Hurum, ya, bulan-bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimotivasi untuk banyak amal soleh, kemudian dimotivasi juga untuk meninggalkan maksiat, ya, pada bulan-bulan tersebut. Itu datangnya hanya di kalender hijriyah, ya. Kalau di Januari, Februari, Maret, April itu tidak ada. Kalau bulan Maret nanti ada puasa sunnah ini, gitu ya. Januari nanti ada puasa sunnah itu, begitu nggak ada, gitu ya. Nggak ada tanggalan begitu. Jadi umat Islam ini seharusnya lebih meramaikan penggunaan kalender hijriyah supaya apa? Ya supaya kaum muslimin
sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dimotivasikan oleh dinul Islam ini dan sunnah Rasulullah SAW untuk bisa mengamalkan banyak sekali kesempatan-kesempatan amal soleh yang ada di sana juga, ya. Dan begitulah kalendernya umat Islam. Ya, walaupun sekarang ini mungkin situasinya kebanyakan umat Islam masih banyak menggunakan kalender Masehi gitu ya dalam perhitungan-perhitungan mereka, maka ini menjadi tantangan ya buat umat Islam untuk terus mempertahankan kalender Islam, dan kaum muslimin memang seharusnya tetap menggunakan kalender Islam sebagai perhitungan harian mereka, baik dalam urusan-urusan muamalahnya atau dan sebagainya, dan apalagi terkait dengan urusan pendidikan kita, ya maka harusnya wallahu a'lam bishawab, kami melihat hendaknya kita tetap berpegang pada kalender Hijriah. Mudah-mudahan Allah bantu kita dan Allah tolong kita untuk memudahkan melaksanakan ini semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para wali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu-ibu sekalian, hari ini majelis kita menggantikan dari majelis yang seharusnya di Ahad pertama kemarin, ya, karena memang masih liburan sehingga kemudian kita undur kepada hari ini. Dan majelis ini seperti mana yang kemarin telah kita sampaikan tentang konsep daripada mulazamah itu bagaimana, ya penjelasannya, mudah-mudahan para wali semua dan anak-anak juga, para santri, para asatidz semuanya bisa memahami global daripada konsep ataupun manhaj mulazamah di dalam bertolabul ilmi ini. Ya, kemarin telah disampaikan dan dipaparkan oleh Ustadz Sanif, ya, dan cukup jelas insyaallah. Bagi mungkin yang belum mengikuti, nanti bisa mengikuti melalui rekaman live streaming kita yang ada di YouTube. Nah, nanti bisa dilihat ya di grup, mungkin nanti bagian media bisa menyebarkan kembali link video rekaman pemaparan tentang konsep mulazamah yang kemarin, karena ini akan terkait dengan apa yang hari ini juga akan dilanjutkan. Supaya pemahaman kita tentang pembelajaran kita di sini ini bisa lebih difahami dengan lebih dalam lagi. Hari ini pembicaraan kita agak lebih mendalam, lebih mendetail. Kita akan berbicara, kita minta Ustaz Sanif nanti hari ini memaparkan tentang konsep tentang sulam, ya bagaimana tahapan-tahapan di dalam pembelajaran untuk belajar dinul Islam ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sudah menjadi sunnatullah bahwa segala sesuatu itu dibangun dengan tadarruj, dibangun dengan bertingkat-tingkat. Segala sesuatu dibangun dari yang kecil sampai kepada puncaknya yang paling besar. Segala sesuatu seperti itu. Ya, begitu juga orang berilmu pun nanti ada orang yang ilmunya itu bertingkat-tingkat. Ada yang ilmunya pada tahap tertentu, ada yang ilmunya lebih tinggi lagi dan sebagainya. Dan itu kaitannya dengan proses pembelajaran itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang berilmu itu ada orang lain yang lebih berilmu lagi. Sehingga tidak ada orang yang kemudian manusia yang bisa membanggakan bahwa dia menjadi orang yang paling alim dalam segala hal. Puncaknya nanti segala ilmu itu kembali kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber segala ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada siapapun yang bisa mengklaim dirinya menguasai segala ilmu. Tapi yang namanya talabul ilmi menjadi sebuah proses yang diupayakan oleh seorang manusia itu dari sejak dia lahir sampai dia mati. Dan itu tidak akan selesai. Artinya ilmu ini semakin diperdalam, semakin dipelajari, maka kita akan menemukan ilmu itu lautannya semakin luas dan semakin dalam. Ya, yang semakin dia belajar tentang ilmu di bidang syariah umpamanya, ya dengan berbagai macam cabang-cabangnya ilmu Islam ini, maka dia akan menemukan semakin luas. Ilmu itu semakin luas dan dia tidak akan bisa mengklaim dirinya telah menguasai semua ilmu. Bahkan ketika dia menjadi seorang yang mujtahid sudah pada tingkatan yang begitu tinggi seperti para imam-imam 4 itu umpamanya, ya mereka tidak pernah mengklaim diri mereka bahwa mereka telah menguasai segala ilmu, tetapi mereka masih terus belajar dan mereka terus mendalami pemahaman mereka, ya, dan pengkajian mereka terhadap ilmu, karena seorang yang semakin dia berilmu semakin tahu bahwasanya ilmu itu adalah lautan luas yang tidak terbatas. Yang tahu tentang batasnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya.
Oleh karena itu seorang yang belajar, jamaah sekalian, semakin baik. Saya lanjutkan. Jadi bahwa seorang dari tahapan ilmu yang begitu tinggi ini, ya, akhirnya menjadikan seorang semakin berilmu, semakin tahu bahwa dirinya itu semakin fakir terhadap ilmu. Biasanya kalau orang sudah mengklaim diri mengakui banyak pengetahuan dan merasa mengetahui, menguasai ilmu, itu sebenarnya menunjukkan kecetekan ilmu yang ada pada dirinya. Menunjukkan dirinya begitu cetek pengetahuannya. Sehingga dia mengklaim dirinya paling tahu, mengklaim dirinya paling benar, ya, tidak bisa membuka pintu perbedaan dan tidak bisa menghormati ijtihad orang lain. Ya, kenapa kok bisa demikian? Karena dia sendiri tidak memahami bahwa pendapat orang lain adalah sesuatu yang menjadi ijtihad yang mungkin berbeda dari dirinya. Ya, seorang semakin berilmu akan kita temukan menjadi orang yang semakin tunduk, ya, semakin kepalanya ini diisi dengan banyak ilmu, semakin berat, maka dia semakin tawadhu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan pada kita bahwa orang-orang yang yakhsya, memiliki khasyah pada Allah, yang takut pada Allah, yaitu rasa takut dan tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang berilmu. Semakin berilmu, semakin kenal sama Allah, semakin tahu tentang pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia semakin tunduk karena dia semakin tahu bahwa ilmunya ini sedikit, belum apa-apa berbanding luasan keilmuan ini yang begitu luas. Oleh karena itu, pembelajaran pun juga harus dilakukan dengan tahapan-tahapan demikian. Keliru ketika sebuah pembelajaran dilakukan dengan proses yang sifatnya langsung banyak. Ya, ketika orang belajar pada satu waktu yang bersama dengan ilmu yang banyak, maka itu akan menghasilkan kerancuan di dalam pemahaman. Dan inilah yang kita hindari. Dan inilah konsep yang sebenarnya kita pegang, ya, para wali-wali sekalian, ya, dan anak-anak sekalian. Konsep yang kita pegang, kita memberikan tahapan-tahapan ilmu kepada anak-anak kita untuk kita ajarkan sesuai dengan sulamnya, sesuai dengan tangganya, dari ilmu-ilmu dasar, ya, yang nanti insya Allah akan dipaparkan oleh beliau lebih jelas lagi supaya nanti tahapan-tahapan pengetahuan ini betul-betul bisa dipahami oleh kita bersama-sama, sehingga ma'had, ya, pesantren dalam hal ini juga kepada para wali-wali dan kepada santri semua, kita ini sinkron pemahamannya. Oh begini toh, konsep pembelajaran yang mau diarahkan itu seperti ini. Dan beginilah yang kita ambil dari para ulama-ulama salaf dahulu. Ini sulam yang ada ini menjadi kebiasaan yang sudah dipegang oleh para ulama sejak zaman salafus saleh. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengambil dari mereka tentang konsep manhaj pembelajaran ini, maka insya Allah kita berharap Allah Subhanahu wa taala juga memberikan barokah ilmu kepada anak-anak kita semuanya, dan mudah-mudahan dengan demikian juga anak-anak kita akan menjadi generasi sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya, mereka tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, keilmuannya juga sesuai dengan pentahapan yang seharusnya, sehingga betul-betul berisi dengan isi yang kita harapkan. Ya, jadi ini semua adalah bentuk ikhtiar kita dan bentuk upaya kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita semuanya di dalam proses pembelajarannya, dan mudah-mudahan juga memudahkan kita untuk sampai anak-anak kita, ya, mudah-mudahan dimudahkan untuk sampai pada tingkat yang tinggi di dalam keilmuan itu, sehingga kemudian nanti mereka bisa masuk lagi pada tahapan-tahapan berikutnya. Jelas bahwasanya di Ma'had Salman Al-Farisi ini, di madrasah, di unit madrasah ini, kita hanya akan memberikan pada tahapan tertentu. Karena nggak bisa keluar dari sini langsung jadi ulama mujtahid gitu, nggak ada. Ya, ini kiainya saja bukan mujtahid gitu ya, ustadznya saja bukan mujtahid, nggak bisa kita mau mengatakan kita sebagai ulama, itu sulit. Ya, maka kita hanya bisa memberikan tahapan-tahapan dasar, pada itu pendasaran untuk menjadi bekal mereka untuk masuk pada tahapan berikutnya nanti. Ketika mereka mungkin meneruskan di Ma'had Ali, atau mungkin mereka meneruskan ke ma'had-ma'had yang lain, maka pendasaran-pendasaran ilmu ini menjadi bahan fondasi buat mereka untuk mengantarkan mereka pada tahap berikutnya, sehingga ketika mereka sampai pada tahap tersebut, mereka bisa memahami ilmu-ilmu itu dengan sesuai dengan apa yang diharapkan, dan juga betul-betul bisa memahaminya dengan cara yang benar pula. Ya, saya kira itu sebagai mukaddimah kami ya terhadap materi ini, dan karena nanti Ustaz Salim akan menyampaikan, saya tidak ingin berpanjang lebar. Mudah-mudahan Allah
berikan taufik pada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berikan barokah untuk kita semuanya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustadz Abdurrahim Ba'asyir yang telah menyampaikan materinya. Sebelumnya ini bapak-bapak masih semangat ya?